Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga korslet di salah satu ruangan sekolah menengah kejuruan Santo Antonius, Merauke, terbakar. Pasca terbakar, pelayanan pasien di Rumah Sakit AB Pura belum normal. Polisi gerebek pabrik miras oplosan di Timika. Seorang pria berinisial MD di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Namun anggota keluarga dan rekan almarhum rupanya tidak terima. Lalu mereka mengarak jenazah almarhum dari rumah duka di Argapura ke Mapolda, Papua. Untuk mencegah keributan, polisi menghadang arak-arakan dengan menyemprotkan meriam air. Masa akhirnya kembali membawa jenazah ke rumah duka di Argapura. Menurut polisi, almarhum merupakan provokator penyerangan terhadap aparat kepolisian saat hendak meringkus almarhum di Argapura, Jumat pekan lalu. Almarhum ditangkap karena mencuri. Gedung instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, terbakar. Api melahap sebagian lantai 2 gedung yang menyimpan logistik. Kebakaran di rumah sakit ini menimbulkan kepanikan. Pasien yang sedang dirawat terpaksa dilarikan ke halaman rumah sakit. Dalam kebakaran ini ada 2 pasien yang sedang kritis akhirnya meninggal dunia. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polresta Jayapura Kota saat ini masih menyelidiki kebakaran, namun api diduga berasal dari gudang logistik. Tim gabungan Satgas Damai Kartens menggerebek persembunyian anggota KKB di Yaukimo. Aparat menangkap 9 orang. 3 orang merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga pada 30 April lalu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan markas di Jalan Paradiso, tepatnya di belakang Kompleks Anggrok, Distrik Dekai. Saat penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah dokumen, anak panah, kapak, parang, hingga senjata api rakitan. Sembilan pucuk senjata api organik milik TNI Angkatan Darat dilaporkan hilang pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. 9 pucuk senjata api tersebut terdiri dari berbagai jenis. Selain kehilangan senjata, ada 5 prajurit TNI Yonif 321 Galuh Taruna yang gugur dalam penyerangan tersebut. Hingga kini TNI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari 9 senjata api tersebut karena berbahaya bila jatuh ke tangan orang lain. Diduga mendanai kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, Kepala Distrik Kenyam Duga ditangkap Satgas Damai Kartens. Kepala Distrik Kenyam ditangkap berdasarkan keterangan seorang kepala desa atau kampung yang ditangkap beberapa bulan lalu. Dari hasil penyelidikan, Kepala Distrik MM diketahui sudah beberapa kali menyerahkan uang tunai bagi kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya untuk membeli amunisi serta keperluan logistik lainnya.
Polisi meringkus seorang wanita yang diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku merupakan bagian dari sindikat perdagangan wanita yang menjual anak-anak di bawah umur dan remaja untuk menjadi pelacur atau pekerja seks komersial yang dijajakan melalui aplikasi. Korban mengaku tergiur karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji lumayan besar. Namun ternyata dijadikan pekerja seks komersial. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut, apakah melibatkan pelaku lain. Polresta Manokwari, Papua Barat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan menangkap sejumlah pelaku. 3 pelaku ditangkap di Jalan Reremi. Mereka nekat mencuri 5 sepeda motor dan salah satu milik polisi. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolresta Manokwari. Sementara seorang lagi masih diburu petugas. Polisi menghimbau masyarakat agar berhati-hati memarkir kendaraan dan tidak lupa mengunci stang motor. Sepekan terakhir, perairan di kawasan Papua Selatan tidak bersahabat. Gelombang setinggi 2 meter lebih disertai hujan dan angin, membuat nelayan gentar untuk melaut mencari ikan. Banyak perahu milik nelayan tertambat di pesisir pantai, menunggu cuaca kembali membaik. Bagi sebagian nelayan, pekerjaan menunggu sangat membosankan, namun mereka tidak mau mengambil resiko tenggelam diterjang ombak. Polres Mimika menggelar razia untuk menekan angka kriminalitas. Razia dilakukan di perempatan Jalan Hasanuddin Budi Utomo. Razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang memiliki knalpot balap yang kerap membuat bising. Razia sengaja dilakukan pada malam hari. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk mengecek pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.